Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali pertemuan pertama kita harus daring. Belum bisa kenalan secara langsung, tetapi tidak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan beberapa kontrak belajar dan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, maka kita kenalan dulu karena kalian belum kenal saya juga belum kenal kalian. Semoga setelah PPKM ini nanti kita bisa bertemu di kelas, bisa kenalan secara langsung. Nama saya Anjar Pramuning Tias, biasanya dipanggil Bu Anjar. Tempat tanggal lahir saya di Demak sendiri, tanggal 24 April 2000, berarti umur saya ini 21 tahun. Masih muda sekali ya. Kalau saya pakai seragam MA itu masih seperti kalian loh, masih muda sekali saya. Baik, kemudian alamat saya dekat sekali dengan MA Suludin di Desa Pilangrejo, Duku Demunglor, RT 4 RW 4. Kalau tetangga saya pasti kenal saya karena ada murid MA Suludin, ada tetangga saya. Kemudian saya masih menjadi mahasiswa aktif di salah satu universitas, yaitu di IAIN Kudus. Riwayat pendidikan saya di TK Cempaka Mulia, SDN Pilangrejo 2, MTSN 03 Sabil Huda. Saya juga alumni dari MA Suludin dan saya sekarang masih mahasiswa aktif semester 7 di IAIN Kudus. Itu sedikit pengalaman pendidikan saya. Kemudian pengalaman organisasi saya dari kecil, dari SD, MTS, MA sampai kuliah, saya aktif berkecimpung di dunia pramuka. Bahkan di MA Suludin sendiri saya juga menjadi pembina. Nanti setiap minggu kalau sudah normal keadaannya, setiap hari Sabtu ada pramuka, pembinanya saya. Nanti kalian akan bertemu dengan saya terus. Sebenarnya Bu Anjar tuh ngajar apa sih? Nah, Bu Anjar ngajar PPKN, ngajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Nanti saya akan mendampingi kalian selama 1 tahun. Kemudian ini kontrak belajar, harus saya jelaskan hal-hal apa saja yang akan kalian lakukan nanti ketika di kelas, yang tidak boleh apa saja akan saya jelaskan ini selama pembelajaran PPKN ya. Yang pertama, ketika KBM berlangsung, peserta didik mendengarkan dan memperhatikan. Ini wajib. Guru menjelaskan, peserta didik memperhatikan. Kemudian peserta didik mencatat poin-poin penting yang sudah dijelaskan. Hal ini untuk memudahkan kalian ketika nanti PAT atau PAS agar mudah belajarnya. Kemudian ketika KBM berlangsung, peserta didik tidak boleh tidur. Nah, tidak boleh tidur, tidak boleh makan, dan tetapi boleh minum. Kemudian tidak boleh membawa atau memainkan HP, ini dilarang. Kemudian bawa make up, ini bagi yang kaum hawa, tidak boleh membawa make up di kelas karena di usia kalian ini jangan terlalu minor nanti kayak tante-tante ya. Kemudian wajib mengerjakan PR. Nah, ini PR, tugas apapun yang saya berikan nanti wajib dikerjakan untuk menunjang nilai kalian nanti ketika dirapot. Kemudian jika dalam KBM peserta didik tidak membawa LKS, maka saya akan memberikan konsekuensi. Jadi nanti di kelas semuanya wajib membawa LKS. Penting itu LKS. Ya. Kemudian yang selanjutnya peserta didik dianjurkan aktif. Nah, ketika nanti kalian aktif di kelas ada nilai plus atau nilai tambahan dari saya karena saya sangat mengapresiasi bagi kalian yang aktif di kelas. Kemudian kriteria penilaian. Apa saja nanti kriteria penilaian yang saya berikan? Yang pertama ada kehadiran. Kehadiran ini penting, poinnya 20%. Kemudian keaktifan di kelas 15%, tugas juga 15%, ulangan ada 15%, terus attitude itu perilaku, kesopanan kalian, perilaku kalian ketika di kelas, ketika dengan Bapak Ibu guru itu sangat penting. Poin bagi saya itu sangat penting.
15%. Kemudian PAT atau PAS, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester, itu 20%. Sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi penilaian bukan hanya nilai PAT atau PAS saja, bukan. Tapi ulangan, tugas-tugas itu juga mempengaruhi nilai kalian nanti ketika di raport. Dan kehadiran ataupun perilaku. Karena saya sangat menghargai kalian yang berperilaku sopan, yang berperilaku santun kepada Bapak Ibu guru, itu poin plus bagi saya. Itu ya, bisa dimengerti. Kemudian nanti metode pembelajaran ketika di kelas apa saja? Ada 3 metode yang akan saya berikan. Metode ceramah, diskusi, game atau kuis. Nanti ceramah berarti guru menjelaskan, saya menjelaskan kepada kalian terkait materi, itu metode ceramah. Yang kedua yaitu diskusi, di mana nanti akan ada beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi. Dan yang terakhir game kuis, nanti akan saya kasih game ataupun kuis berupa kuisis ataupun game yang lain ya. Seperti itu, biar kalian di kelas tidak bosan. Bisa dimengerti sampai situ ya. Nah, ini untuk semester dasar ini ada 4 bab, karena kalian belum dapat materi, belum dapat LKS. Ini saya kasih gambaran besarnya saja. Yang pertama, bab 1 ada nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktek penyelenggara negara. Bab 2 ketentuan Undang-Undang NKRI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 3 ada fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang 45. Kemudian yang bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, keempat bab tersebut nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Bab pertama nanti pertemuan kedua akan kita bahas nilai-nilai Pancasila dan kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nanti ada kekuasaan itu terbagi menjadi berapa, nanti akan kita bahas. Mungkin pertemuan pertama itu saja ya yang dapat saya sampaikan, karena baru pertemuan pertama, kita kenalan dulu. Untuk materinya kita bahas minggu depan. Cukup dari saya. Ketika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika kita bertemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.